Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan LDBI pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Sisilia Felitam dari SMA Santo Yosef Pangkal Pinang dari tim pemerintah sebagai pembicara pertama. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, moderator, tim oposisi, serta tim panitia yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan argumen serta pendapat saya pada pagi hari ini. Dengan mosi, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan kepada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Dari mosi yang dibicarakan, kita akan membahasnya dengan mengambil 3 kata kunci, yaitu korupsi, indeks integritas, dan juga indeks kejujuran. Yang pertama, saya akan membahas korupsi. Apa itu korupsi? Dilansir dari kompasiana.com, korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, di mana korupsi tersebut terjadi dikarenakan adanya sifat tamak dari manusia. Yang kedua yaitu sifat konsumtif, sifat hidup konsumtif dari manusia, dan juga yang ketiga yaitu faktor ekonomi, di mana semakin banyaknya kebutuhan dan juga keinginan sehingga menyebabkan seseorang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang ataupun untuk menutupi kebutuhan atau keinginan mereka yang lebih tinggi tersebut. Yang kedua yaitu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa indeks integritas sekolah ini lebih mementingkan kejujuran seorang siswa daripada prestasinya. Jadi seorang siswa yang masuk ke dalam sekolah tersebut lebih menanamkan nilai jujur dalam dirinya dibandingkan memperdulikan prestasinya. Memang seperti yang kita ketahui, pada umumnya atau pada dasarnya seorang siswa dapat dikatakan ideal ataupun seorang siswa yang pandai yaitu mempunyai integritas yang tinggi dan juga prestasi yang tinggi. Akan tetapi untuk pada mosi yang tertera, seperti yang pada mosi yang tertera kita ketahui bahwa mahasiswa baru akan diseleksi menurut tingkat integritasnya lebih tinggi dibandingkan prestasinya. Jadi lebih mementingkan kejujuran tersebut dibandingkan prestasinya. Yang ketiga yaitu indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi contohnya siswa tersebut diukur dari tingkat kejujurannya. Contohnya saja seperti jika mengerjakan ulangan, seorang siswa akan jujur mengerjakannya dengan mengerjakannya masing-masing atau mengerjakannya secara individu dan tidak mencontek ataupun juga bekerjasama dengan teman yang lain. Dari mosi tersebut saya sangat setuju. Mengapa? Karena banyak sekali dampak positif jika mosi tersebut memang diterapkan di negara-negara yang mempunyai korupsi tinggi. Yang pertama, dampak positif yang pertama saya menyimpulkan yaitu telah tertanamnya sifat jujur sejak dini. Jadi, jika dalam sekolah tersebut dalam menyeleksi siswanya lebih mementingkan integritas seseorang tersebut, maka berarti telah tertanamnya nilai jujur sejak dini dalam diri siswa tersebut. Sehingga jika seorang siswa tersebut telah terjun ke dunia masyarakat atau pekerjaan, maka siswa tersebut akan terbiasa dengan nilai-nilai jujur yang telah tertanam pada dirinya tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya kasus korupsi di negara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus korupsi yang cukup tinggi. Sehingga jika melalui penyeleksian mahasiswa baru dengan mementingkan integritas seseorang tersebut, maka seseorang tersebut akan telah tertanamnya nilai jujur sejak dini. Sehingga
jika seseorang tersebut bercita-cita menjadi pemerintah contohnya, ataupun PMS, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, siswa tersebut tidak lagi melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dibutuhkan, dan lebih mementingkan sifat jujur untuk melakukan pekerjaannya tersebut, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih detail dan juga lebih telaten. Dampak positif ketiga yang dapat saya simpulkan yaitu menciptakan generasi baru yang berkualitas. Jujur merupakan awal yang baru atau norma yang sangat penting untuk menciptakan atau dapat dikatakan menciptakan seseorang yang baik dan juga berbobot serta berkualitas. Mengapa? Karena diterapkannya menyeleksi siswa untuk masuk ke dalam sekolah berdasarkan tingkat integritas siswa tersebut, telah tertanamnya nilai jujur di dalam diri siswa tersebut, sehingga dalam penyampaian pembelajaran atau dalam penyampaian ilmu antara guru terhadap siswa akan lebih gampang jika siswa tersebut telah memiliki nilai jujur. Mengapa? Karena contohnya saja, untuk mendapatkan ilmu atau pembelajaran tersebut, siswa tersebut tidak akan mencontek ataupun meminta kepada teman, dan akan melakukan segala cara yang baik untuk mendapatkan ilmu. Dan juga dapat dari argumen-argumen dan juga kita dapat mengetahui bahwa jika nilai jujur tersebut telah tertanam, dapat menciptakan generasi yang berkualitas atau juga berbobot. Dari argumentasi serta pendapat yang telah saya sampaikan tadi, saya ingin mengatakan atau menarik kesimpulan bahwa saya sangat setuju dengan mosi yang diterapkan, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena jujur tersebut merupakan nilai moral yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih.